Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Kali ini kita berada di part 2 teman-teman, perjalanan menuju ke Musirawas. Masih di hari Selasa tanggal 21 November 2023. Setelah perjalanan start kita tadi dari Prabu Muli, terlambat ya teman-teman, hampir jam setengah 3 lebih. Dan tadi sempat terhalang, ada kemacetan karena ada truk kren yang terbakar di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim. Terus kodarullah sampai mau masuk ke pendopo ini tadi ban motor pecah. Ya sempat waktu berkurang karena harus menampal ban tadi ya teman-teman. Dan kita sudah sampai di melewati kota pendopo ini teman-teman, sudah lewat dari Simpang 5, ini sudah mengarah ke jalur Musirawas teman-teman. Dan sekarang ini jam 5 kurang 20 menit teman-teman, jadi kesorean ya. Kemungkinan kita sampai di Musirawas di Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya. Agaknya akan sampai gelap teman-teman ya, kemungkinan setelah maghrib ya sampai di sana. Ya semoga saja nggak ada halangan lagi ya teman-teman, bisa sampai sana, sampai ke tempat saya kerja dengan lancar. Ini kayaknya cuaca cerah teman-teman, jadi insya Allah nggak ketemu hujan ya. Terus ini ada travel teman-teman, travel HiAce ya kayaknya ini masuk di jalur Pali Musirawas ini teman-teman. Artinya kalau jalur ini sudah dimasukin travel besar kayak gini ya, lumayan akan rame jalur ini teman-teman. Tapi nggak tahu itu rutenya kemana, itu dari dan mau kemana kita belum tahu pasti ini. Tadi juga kita ketemu sama travel kayak gitu ya, tapi Sinar Dempo, itu jenis mikrobus ya teman-teman, mikrobus kecil gitu, elf kayaknya. Dan dari mana atau kemana juga kita juga nggak tahu, tapi sepertinya jalur ini mulai digunakan travel jarak jauh ya teman-teman. Sepertinya ini antar kota, antar provinsi nih travelnya ini teman-teman. Nah untuk rute kita sendiri yang akan kita lalui teman-teman, setelah tadi kita sampai di Simpang 5, kemudian desa berikutnya yang akan kita tuju adalah Desa Sungai Baung teman-teman. Tapi sebelum sampai ke Desa Sungai Baung ini kita melewatin dulu Talang Baru, dan habis Talang Baru Talang Tumbur teman-teman. Kayaknya ini kita sudah masuk ke wilayah Talang Tumbur teman-teman. Nanti dari sini ke Desa Sungai Baung. Setelah Desa Sungai Baung nanti ketemu sama perlintasan jalur logging teman-teman di Simpang Pintu ya. Baru nanti ke Benakan Minyak, Semangus, Simpang Madu, terus tembak ke arah Cecar. Ini jenis mobil besar kayak travel tadi itu, kalau lewat jalur ini pasti dia nggak bisa kenceng ya, karena jalurnya agak sempit teman-teman. Untuk mobil kecil aja ini lumayan sempit ya teman-teman. Tapi yakin nanti pas di jalan coran, yakin ini mobil di pasti kenceng banget, rasa-rasa kayak di jalan tol gitu teman-teman. Kita lihat aja nanti dia nyalip kita nanti di mana itu travel tadi ya. Mohon maaf ini kalau pandangan ke depan agak silau ya teman-teman, karena kita memang perjalanan kita ini menghadap ke matahari teman-teman. Kita ke arah barat ya. Ya sebentar lagi matahari juga mau tenggelam ini kalau udah menjelang maghrib. Ini nanti kayaknya
azan maghrib berkumandang kita masih di jalan ini teman-teman. Nah ini kita sekarang sudah memasuki desa Sungai Baung teman-teman, masih di kecamatan Talang Ubi, kabupatennya Pali ya teman-teman. Dan kita melintasi desa ini agak panjang teman-teman, karena dari satu pemukiman atau satu dusun ke dusun lain atau ke pemukiman lain itu nanti diselingi sama hutan lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita ini lewat perkampungan nanti diselingi hutan lagi baru ketemu perkampungan lagi gitu teman-teman. Di jalur alternatif Pali Musirawas ini teman-teman akan menjumpai dua daerah yang bernama Sungai Baung teman-teman. Yang pertama itu Desa Sungai Baung yang ada di sini ya teman-teman. Yang kedua adalah Sungai Baung yang ada di Sukakarya teman-teman. Tempat saya kerja itu habis dari Kampung Bali itu sampai di Sungai Baung, tapi dia kampung atau dusun ya teman-teman, bukan desa. Kalau Sungai Baung di Sukakarya itu masuknya di Desa Ciptodadi teman-teman, sama dengan Kampung Bali gitu, bersebelahan aja. Nah ini kalau kita sudah sampai di jembatan besi, nah jembatan besi ada di depan ini teman-teman. Nah ini sebenarnya jembatan besi ya teman-teman, cuman bawahnya itu udah ditimbun sama koral gitu. Kalau kita sudah melewati jembatan ini artinya kita sudah berada di ujung Desa Sungai Baung ini teman-teman, untuk yang mengarah ke Musirawas atau Lubuk Linggau ya teman-teman. Nah habis dari sini kita akan ketemu dengan persimpangan jalan logging teman-teman, itu di Simpang Pintu ya teman-teman. Terus dari sini kita meluncur ke arah Simpang Pintu. Oke lanjut kembali teman-teman, ini kita sudah sampai di percabangan jalan, ini Simpang Pintu namanya. Yang dari arah kiri itu jalur logging teman-teman, itu tembusnya di Simpang Raja ya. Itu kalau ke arah kita dari arah Musirawas ke arah Pendopo Kota, yang arah Prabu Muli itu ditunjukkan ke arah kanan teman-teman, tapi jangan diikutin petunjuk itu ya, jauh banget. Gak jauh dari Simpang Pintu kita ketemu percabangan lagi. Ini berpisah kembali dengan jalur logging ya teman-teman. Kendaraan logging itu mereka belok ke kiri, sementara kita lurus. Dan teman-teman gak usah khawatir karena di setiap persimpangan sekarang ini sudah ada plang petunjuk arah teman-teman. Kalau dulu sebelum jalan cor yang menghubungkan Semangu sampai ke Cecar sana ini teman-teman, plang tadi menunjukkan ke arah Lubuk Linggau itu diarahkan ke kiri ya teman-teman, belok ke kiri. Tapi kalau sekarang sudah dihapus itu arah Lubuk Linggau itu diarahkan ke jalan lurus ini teman-teman, yang kita lalui ini ya. Tidak jauh dari percabangan tadi kita sampai di Desa Benagar Minyak teman-teman, dan ini ketemu lagi sama percabangan pertigaan ya teman-teman. Kita beloknya ke kiri nih, dan lagi-lagi di
setiap persimpangan itu sudah ada petunjuk arahnya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kembali. Nah, di ujung dari pemukiman Desa Benakat Minyak teman-teman, kita ketemu lagi percabangan jalan. Itu kalau yang lurus itu ke arah Simpang Solar ya teman-teman, sedangkan yang ke arah Musi itu lewat sini teman-teman, Musirawas, Lubuk Linggau lewat sini, dan itu sudah ada juga petunjuk arahnya teman-teman. Kami ingatkan kembali teman-teman, jalur antara Semangus dan Benakat Minyak ini jalannya berkelok-kelok, berliku-liku teman-teman. Setelah tadi kita melewati jalan yang berliku-liku, berbelok-belok, ini akhirnya kita sampai di Desa Semangus teman-teman. Nah, di Desa Semangus ini kita akan melewati 2 jembatan yang baru selesai dibangun tahun ini teman-teman. Nah, ini jembatan air Semangus 1 dan nanti kembarannya di depan ya teman-teman, jembatan air Semangus 2. Nah, ini teman-teman, jembatan air Semangus 2 ya, udah keren pol pokoknya jembatannya. Jalannya juga sudah diperlebar ini yang menuju ke jembatan, jadi gak perlu khawatir lagi teman-teman. Kalau dulu kan jembatannya masih jembatan besi gitu, jadi kadang-kadang ada mobil truk maupun mobil lokasi yang bannya itu terselip di sela-sela besi yang bolong itu teman-teman. Jadi butuh waktu lama untuk evakuasi kendaraan, jadi biasanya yang seperti kendaraan roda 4 lainnya itu harus memutar balik teman-teman untuk cari jalur lain ya, lewat Simpang Solar sana, untuk menghindari kemacetan yang lama teman-teman, karena nunggu ya, evakuasinya biasanya lama gitu, seharian gitu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah nyaman teman-teman lewat kedua jembatan itu. Yang masih sangat mengkhawatirkan memang 2 jembatan ekstrim yang ada di Cecar ya teman, arah ke Cecar sana. Nanti akan kita lihat gimana kondisinya. Nah, ini kita sampai di Pasar Kalangan teman, sebelah kiri ini Pasar Kalangan Desa Semangus ya. Sekarang kita sampai di ujung dari Desa Semangus ini teman-teman, dan di depan ada percabangan, ini Simpang Sopa teman-teman. Seperti biasanya teman-teman, di setiap percabangan selalu ada papan petunjuk arah ya. Dan ini kita sudah masuk di Jalan Coran teman-teman. Ini nanti Jalan Coran ini sampai di jembatan Sungai Keruk Cecar ya teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman, untuk sekarang kita nggak bakal ketemu lagi sama jalan tanah di jalur ini ya. Hari sudah semakin sore teman-teman, dan matahari sebentar lagi mau tenggelam ya. Nah, ini kita sekarang sudah mau mengarah ke Simpang Madu teman-teman. Dan di sisi kiri kita ini ya sudah mulai ditebang teman-teman pohon eukaliptusnya. Waktu proyek pengecoran kemarin sedang berlangsung, rumah di pojokan itu digunakan sebagai warung ya teman-teman. Tapi kayaknya sekarang udah nggak dipakai lagi untuk warung itu. Ya mungkin karena jalurnya masih sepi ya teman-teman. Jalur ini itu rame ketika musim liburan aja atau musim mudik ya teman-teman. Kalau seperti ini sepi teman-teman. Nah, nanti kalau di Simpang Madu itu ada warung teman-teman, dan
Kalau warung di sana itu sudah lama ya. Nah ini simpang ini teman-teman, sebelah kiri ini percabangan yang kemarin digunakan untuk jalur alternatif ya teman-teman, ketika jalur yang dicor ini sedang rusak gitu. Dan kita sekarang sampai di Simpang Madu teman-teman. Nah itu di depan kita tadi ya, di seberang jalan itu ada warung teman-teman, dan itu udah lama kalau warung itu teman-teman ya. Kalau mau sekedar ngopi atau makan mie, insya Allah di sana ada ya teman-teman. Ini dari sini kita menuju ke Simpang Menara 33. Nah, habis dari Simpang Menara 33, tempat berikutnya adalah Cecar ya teman-teman. Dari Simpang Madu menuju ke Menara 33, kita akan melewatin 3 buah jembatan besi teman-teman. Nah ini salah satunya, ini kita spill satu-satu penampakannya ya teman-teman. Nanti ada lagi 2 di depan teman-teman, penampakan jembatan besinya ya. Dan ini jembatan besi berikutnya, yang kedua teman-teman. Itu mataharinya udah mau sunset itu teman-teman, bisa lihat teman-teman. Karena hari ini cuacanya cerah ya, jadi bisa kelihatan banget itu teman-teman, sunsetnya ya. Kalau nggak ketutup pohon-pohon itu bagus banget teman-teman. Dan di depan ini adalah jembatan yang ketiga teman-teman. Tapi jembatan-jembatan besi di ketiga buah jembatan yang kita lewatin ini kondisinya bagus ya teman-teman, nggak ekstrim seperti yang akan kita lewati nanti di Teras maupun Cecar itu teman-teman. Belum ada perbaikan ya. Lanjut teman-teman, ini sekarang kita sampai di Simpang Tugu ya. Jalan yang ke kanan itu ke arah SP9 HTI teman-teman, wilayah daerah transmigrasi juga ya. Dan ini kita mengarah ke Simpang 33 teman-teman. Nah itu si travel tadi teman-teman, nggak bisa lihat jalan bagus ya, pasti udah dianggap jalan tol itu, kencang aja terus. Nggak tahu nanti di depan bakal banyak hambatan ya teman-teman, termasuk jembatan itu nanti. Kalau jalan dari Cecar ke Semambang kan jalannya masih dalam perbaikan, jadi agak jelek ya teman-teman. Dia mungkin akan lambat di sana nanti. Udah nggak kelihatan lagi buntutnya teman-teman, udah langsung bus saja ya. Kita sampai di Simpang Menara 33, kita belok ke kanan teman-teman, langsung menuju ke arah Cecar ya. Kita akan lihat nanti kondisi 2 jembatan ekstrim di depan teman-teman, jembatan Sungai Aur atau Teras dan jembatan Sungai Keruh di Cecar. Nah jembatan di depan adalah jembatan ekstrim pertama teman-teman, jembatan Teras atau jembatan Aur ya teman-teman.
Walaupun rutin saya lewatin ini teman-teman, tapi rasa deg-degan melintas di jembatan ini tetap masih aja ada ya teman-teman. Alhamdulillah udah sampai ke seberang ini teman-teman. Jadi tadi terpaksa lewat pinggir ya, karena jalan tengahnya itu kayaknya ada yang bolong besinya teman-teman. Jadi terpaksa lewat pinggir, walaupun ya ekstrim banget karena tapaan besinya itu sedikit gitu teman-teman. Posisi sisi kiri dan kanannya juga nggak ada pengamannya, itu pagar pengamannya gitu teman-teman. Nah, di depan ini kami ingatkan kembali teman-teman, kita akan melintasi suatu jembatan yang sebenarnya jembatannya nggak ekstrim, tapi posisinya ya teman-teman, posisinya ini di sebelah kanannya ini kosong teman-teman. Jadi penyempitan jalan yang ke sisi kiri ini. Nah, itu sering banyak yang celaka di sebelah kanan itu teman-teman. Jadi harus konsentrasi dan waspada di jalur ini ya teman-teman. Sudah memakan korban, ada beberapa mobil roda 4 yang masuk ke kali di jembatan itu tadi ya teman-teman, karena kekurang pahaman sama jalur ini. Lanjut teman-teman, ini kita meluncur ke arah jembatan Sungai Keruh Cecar teman-teman. Ini merupakan jembatan ekstrim kedua ya teman-teman, yang akan kita lewatin ini, depan ini teman-teman. Itu karena ada kendaraan dari arah berlawanan, jadi kita harus antri ya. Nah, itu kebetulan ada kendaraan di depan kita, jadi kita harus tunggu dulu. Alhamdulillah akhirnya kedua jembatan ekstrim, jembatan Sungai Aur atau Teras dan jembatan Sungai Air Keruh yang barusan kita lewatin sudah kita lalui ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke Cecar teman-teman, atau Desa Bangun Jaya ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di pusat keramaian Cecar teman-teman. Sebelah kanan yang temboknya biru itu adalah penginapan teman-teman, namanya penginapan sederhana ya. Nah, ini kita sampai di Simpang 4 Cecar teman-teman. Kalau nama desanya ini Desa Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas teman-teman. Nah, kalau yang arah ke kiri itu tadi itu bisa tembus ke Lahat teman-teman, melalui Trans Bumi Lampung, itu nanti tembusnya di Bunga Mas ya, kurang lebih 45 menit kalau sudah sampai Bunga Mas, itu sampai ke Kota Lahat ya teman-teman. Di sebelah kanan itu lapangan Bangun Jaya teman-teman, lapangan olahraga ya, lapangan sepak bola. Sebelahnya lagi itu SMP Negeri 1 Cecar. Kita sekarang mengarah ke
Kecamatan Sukakarya. Hari ini sudah semakin gelap teman-teman, karena ini sudah menunjukkan pukul jam 6 kurang 10 menit ini teman-teman. Ya, jadi mohon maaf ini kalau gambarnya kurang terang ya, karena hari sudah semakin gelap ini teman-teman. Nah, ini kita ketemu lagi sama travel yang tadi nyalip kita di jalan hutan tanaman industri tadi ya teman-teman. Karena di sana kan jalannya kayak jalan tol, sedangkan di sini banyak jebakan gitu, jadi dia nggak berani terlalu banter. Kita lihat kita bisa nggak ini nyalip dia, karena di depan itu masih banyak lagi itu lubang-lubang ya teman-teman. Karena jalannya kan, jalan ini antara Cecar dan Simpang Semambang ini belum 100% bagus jalannya teman-teman, masih dalam proses perbaikan ya. Jadi masih banyak jebakan di depan. Ini akan kita salip untuk mobilnya teman-teman. Mobil travel ini apakah kita bisa melewatinya? Nggak tahu ini travel dari mana atau mau kemana. Tapi kalau jenis high es kayak gini kayaknya perjalanan jauh ya teman-teman. Bisa jadi ini dari seberang gitu. Dan kemungkinan tujuannya kalau nggak Lubuk Linggau bisa jadi sampai ke Jambi ini atau Bengkulu gitu. Yes, kita duluan. Qadarullah, alarm saya udah berbunyi, ini waktunya sudah masuk maghrib teman-teman. Kita masih di jalan ini. Di depan kita akan melintasi jembatan Sungai Musi teman-teman. Di sini struktur jalannya lumayan ekstrim teman-teman, karena habis dari jembatan ini yang mengarah ke Simpang Semambang itu tanjakannya cukup curam. Teman-teman yang khususnya membawa kendaraan niaga jenis truk gitu teman-teman, yang baru pertama kali lewat sini itu harus benar-benar hati-hati teman-teman, karena sudah sering terjadi kecelakaan tunggal di sini ya, baik itu nggak bisa gagal nanjak gitu ataupun remnya blong gitu teman-teman. Setelah tanjakan ini kita nanti di depan sampai di Tambangan, dan setelah Tambangan nanti kita akan menyeberangi jembatan. Kita akan lihat bagaimana kondisi jembatannya yang sedang dibangun sekarang. Jalan yang ke kiri itu ke pusat pemerintahan desa Tambangan ya teman-teman. Jadi yang ramai itu sebenarnya lewat masuk dari jalan ke kiri tadi ya teman-teman. Itu pusat keramaian desa Tambangan atau di sekitar agak masuk ke dalam. Saya juga belum pernah ke sana teman-teman. Tambangan ini masih masuk di kecamatan BDS Hulu teman-teman. Jadi di depan kita nggak lama lagi sampai di jembatannya teman-teman. Itu mobil-mobil di depan sudah mulai menghidupkan lampunya. Hari sudah semakin gelap teman-teman. Semoga gambarnya masih bisa terlihat ya. Inilah kondisi jembatan sementara atau jembatan darurat, karena jembatan aslinya ini masih dalam proses pembangunan, penyelesaian ya teman-teman. Progresnya cukup cepat ini untuk pembangunan di jembatan di Desa Tambangan ini teman-teman.
untuk jadi jembatan permanen ya. Bisa jadi akhir tahun ini, bulan Desember nanti, atau awal tahun 2024 nanti, Januari teman-teman, udah selesai ya pembangunan jembatan ini, karena ini jembatannya udah nyambung gini teman-teman. Alhamdulillah aman jembatan daruratnya teman-teman, dan progresnya terbilang cukup cepat ya untuk pembangunan jembatan permanennya gitu. Ini kita langsung meluncur menuju ke Sukakarya. Kondisi turunan yang harus diwaspadai itu tadi teman-teman, karena begitu ke bawah jalannya rusak ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di tujuan ini, sampai di Kampung Bali, Desa Ciptadadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, tempat saya kerja ini teman-teman. Jam setengah 7, jadi persis 4 jam perjalanan kita, karena kepotong setengah jam tadi pecah ban ya teman-teman di jalan. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin perjalanan panjang saya. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.